Ya guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama, tentunya di channel aku Ega Pratama Official. Oke guys, seperti yang ada di judul Sagittarius. Ya mungkin beberapa belakangan ini aku nggak bikin video karena banyak banget kesibukan aku, padat banget. Tapi aku sempatin kali ini aku akan bikin video untuk Sagittarius lagi, untuk kita, untuk kalian, dan untuk saya pribadi. Karena apa? Terkadang kalau kita bikin video ataupun saya bikin video ya, itu bukan hanya untuk kalian tapi untuk saya sendiri. Saya juga, karena ada kalanya saya merasa down ataupun bimbang dalam memilih sesuatu. Ya Sagittarius lah, yang layak umumnya gitu ya. Tapi tentang pembahasan kali ini aku tidak akan sematkan di judul, tapi aku akan bahas langsung di sini. Oke, jadi kalian yang tidak tahu ataupun tidak paham dengan konten ini, aku minta maaf. Jadi ya kalian boleh skip aja video ini. Terus bagi kalian yang mungkin butuh mendengarkan sesuatu ataupun ya sedikit relaksasi dalam pikiran ataupun hati, bagi kalian yang nggak punya teman, ingin berbagi rasa ataupun bisa menjadi pendengar yang baik, kalian boleh tulis komentar di bawah. Nanti aku akan membahas ataupun membaca komentar kalian. Jadi aku akan bisa sedikit melihat sudut pandang kalian. Oke? Seperti biasanya kita lewatkan iklan yang berikutnya dulu. Ya guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, udah lama banget ya kita nggak bikin video, dan video pertama kalinya lagi aku akan bikin video tentang Sagittarius ya. Mungkin aku akan beri sedikit pengiring ya, tapi modenya mode sunyi ataupun mode dalam hening ya, tapi ada musik tapi hening gitu. Oke? Kita putarkan lagunya. Oke, Sagittarius. Membahas tentang Sagittarius, mungkin banyak orang yang tahu, banyak orang yang paham, ataupun banyak orang yang sudah mengerti banyak, karena di beberapa video aku sudah membahas tentang Sagittarius ya. Kali ini aku akan membahas tentang Sagittariusnya pribadi, karena mungkin ada dari kita, ada dari kalian, ataupun ada dari saya pribadi pernah merasakan hal ini. Oke, kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya ataupun mengkoreksi apa yang salah yang pernah kita jalani, ataupun ya bisa dibilang ceroboh dalam memilih sesuatu pilihan ataupun apapun itu ya. Jadi temanya hari ini adalah lelah. Oke, Sagittarius, terkadang kita tuh nggak tahu bagaimana kita dalam berproses. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar kalian untuk para Sagittarius? Masih semangat? Atau udah merasa capek? Udah merasa lelah? Apa yang kalian pikirkan? Tentang waktu, jabatan, atau materi? Atau isi hati? Wah, bahaya nih. Kalau udah menyangkut hati Sagittarius, itu paling bahaya banget ya, karena apalagi cowok Sagittarius itu paling sensitif banget. Ketika kita sudah menutup hati, ataupun bisa dibilang jaga-jaga, tidak menerima respon dari cewek manapun. Ketika ada satu cowok yang benar-benar mencari cewek yang menurut dia bisa membuat dia bahagia dan bisa timbal balik lah dia, itu akan sulit banget. Dan ketika dia sudah membuka hati, tapi pasalnya itu lagi. Jadi ya mohon bersabar ya para Sagittarius. Oke? Lelah menyangkut banyak faktor. Lelah mencakup setiap waktu, dan lelah juga antara ada dan tiada.
kita sama-sama lelah, aku paham. Begitupun saya pun lelah. Kadang di dunia ini ketika kita tidak bekerja, ingin kerja karena butuh uang. Dan ketika kita udah bekerja, ngeluh, nggak, kurang bersyukur. Intinya itu, kurang bersyukur aja. Kalau kita legowo, kalau kita benar-benar ikhlas dengan apapun semua ini di dunia ini yang kita jalanin, kayaknya beban seperti itu nggak ada deh di pikiran kita ya. Tapi meskipun ada, tapi nggak terlalu dipikirkan. Capek atau lelah mencakup banyak faktor yang kita lihat, yang seharusnya kita tidak perlu memikirkan. Entah kenapa kita tertarik untuk memikirkan hal tersebut. Kalian pernah nggak merasakan, ataupun kalian pernah di posisi ya, ketika kalian seharusnya ini ada teman kalian yang curhat ke kalian, terus ada teman kerja kalian ataupun sahabat kalian yang curhat tentang kehidupannya ataupun pacarnya, gebetannya, apapun itulah. Sebenarnya kalian tuh nggak harus terlibat, tapi entah kenapa kita para Sagitarius tuh selalu ingin terlibat di dalamnya, ingin menjadi penolong. Padahal kita masih butuh pertolongan orang lain. Kita masih butuh yang namanya tarikan dari orang lain agar kita bisa merasa, oh inilah kita, ada tapi bukan tiada. Oke? Terus capek dan lelah tentang waktu. Sagitarius, kalian pernah merasakan juga, kita ataupun kalian, saya ataupun kamu, kita tuh capek-capek mengingat waktu yang sudah lalu, capek-capek mengingat tentang janji apa yang dulu yang ingin kita realisasikan. Tapi kita tuh nggak tahu bagaimana porsinya kita pada saat ini. Kita tuh selalu memaksakan diri kita tanpa kita tahu ataupun tanpa kita sadari bahwa kita tuh memiliki batasan. Kita tuh selalu mencoba untuk mendobrak batasan itu. Tapi ingat, jangan terlalu keras, karena mental kalian itu akan ambruk. Sekuat-kuatnya apapun kalian berjuang, sekuat-kuatnya apapun kalian mencari bisa dibilang jalan keluar dari setiap masalah, ingat batasan. Ketika kita sudah memiliki batasnya, udah stop, rem. Kenapa? Allah sudah mengatur semuanya, Tuhan kita sudah mengatur semuanya. Jadi ya jangan terlalu memikirkan. Kadang tuh aku bercerita seperti ini, aku tuh seperti menasihati diriku sendiri. Kalian tahulah para Sagitarius jarang banget untuk curhat ataupun ya cerita sharing ke semua orang ataupun ke sembarang orang ya, karena menurut Sagitarius ya, ketika kita mencari teman yang cocok sefrekuensi, yang cocok artinya ya bisa dibilang berjuang bareng ataupun ya suka duka bareng. Ketika dia sudah tidak punya uang, kita bantu, dan sebaliknya kita tidak punya uang, dia bantu tanpa kita meminta ya. Ketika hal itu sudah terjadi ya, maka Sagitarius sudah benar-benar nyaman dalam zona pertemanan. Oke? Terus waktu yang seharusnya bukan jadi urusan kita, tapi entah kenapa kita selalu tertarik dan terlibat. Pintar atau kebalikannya, bodoh. Kita yang hanya bisa menjawabnya, orang lain tidak tahu. Kadang orang lain tuh hanya menilai, lu tuh sok kuat, lu tuh sok iye, lu tuh bener-bener sok tahu, tanpa melihat niat kita. Mereka lebih mengejudge tanpa melihat niat kita. Banyak orang sih, banyak sifat. Jadi kita nggak bisa mengatur seseorang bahwa kita tuh harus menunjukkan sifat seperti ini. Jadi orang tuh nggak peduli tentang apa yang kita niatkan. Orang hanya peduli dengan apa yang kita perbuat. Contoh, ketika kita berbuat menolong ya. Terus seperti di konten-konten kreator lainnya, menolong tapi dengan direkam. Orang lain melihat itu hanya ria ataupun ya pamer harta dan apapun itulah. Tapi kita kan menolong. Ya emang ada titik salahnya dan ada titik benarnya. Kita menolong, tapi kita juga di situ bekerja. Bekerja kita menolong. Gimana sih? Ya intinya kalau kamu ingin menolong, sebisa mungkin sembunyikan tangan kirimu.
seperti pepatah dulu yang pernah aku dengar ya, memberi lebih baik daripada meminta. Jadi kita memberi, jangan sampai tangan kiri terlihat. Ya artinya jangan sampai orang lain tuh tahu. Jadi ya itulah orang-orang zaman sekarang. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Udah belum? Capek lelah dengan keadaan kita yang sekarang. Apa sih yang kita lelahkan? Apa yang kita capekkan? Karena itu kita hanya kurang puas aja ya, hanya kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, tanpa kita melihat orang-orang yang mungkin masih di bawah kita, masih susah dalam mencari pekerjaan, masih di jalan, masih ngamen, dan masih susah untuk mencari tempat tinggal. Kita yang memiliki kos yang sederhana seperti ini pun itu seharusnya sudah cukup bersyukur, ataupun benar-benar bersyukur lah intinya. Nikmat Tuhan tuh wow banget tuh ya. Jadi ya untuk saya pribadi, untuk kalian, jadi ketika kita memiliki waktu dan kita sudah merasa lelah dan capek, jangan pernah memaksakan. Ketika kita kerja mengharuskan kita disiplin. Tapi ingat, disiplin dalam tahap pekerjaan itu artinya proses proses diri sendiri ya. Tapi kita juga butuh batasan. Kita ketika memiliki lelah, ya udah capek gak usah kerja, atau libur 1 hari gak apa-apa, no problem. Oke? Intinya diri kalian dulu deh sebelum sekitar kalian. Ketika diri kalian sudah sehat, ketika diri kalian sudah benar-benar bisa dibilang ya udah cukup kuat lagi, boleh kita melakukan aktivitas lagi. Ya itulah, kadang manusia butuh juga tempat penyendiri, butuh tempat yang sunyi ketika kita benar-benar membutuhkan relax dalam pemikiran, jiwa, dan raga kita. Oke, pembahasan ini ya mungkin selanjutnya aku akan bahas lagi tentang video-video aku di konten-konten berikutnya ya. Jadi aku mohon dukungan kalian, aku akan aktif bikin konten lagi. Tolong komen di bawah, tolong koreksi video-video aku yang aku buat, terus apa yang harus aku lakukan, ataupun ketika kalian ingin berbagi cerita ataupun sudut pandang, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan bacakan, terus kita akan bahas lagi di video aku selanjutnya. Oke? Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton di video ini, yang meskipun nggak seluruhan kalian tonton, beberapa detik pun nggak apa-apa, itu syukur alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian semua. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf, dan aku mengucapkan minal aidin wal faizin, karena kita sudah bulan Ramadan, belum lama udah melewati bulan Ramadan lagi. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam setiap video-video aku minta maaf, karena aku juga manusia, tepatnya salah, tepatnya khilaf ya. Jadi aku minta maaf ya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.